Perkenalkan, nama saya Desiliana dengan NIM 23030634 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Stambul 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan lipid dan metabolisme yang terjadi di dalam rumen retikulum pada ruminansia yang diampu oleh Ibu Tati Widianasari, SPT, MP, PM. Nah, di dalam rumen, proses pencernaan lipid dimulai dengan pemecahan mekanisme oleh aktivitas pengunyahan. Setelah itu, lipid dicerna secara kimiawi oleh mikroorganisme rumen, dan retikulum sebagai bagian dari rumen memiliki peran penting dalam proses ini. Nah, di retikulum, mikroorganisme seperti bakteri dan fungi menghasilkan enzim-enzim seperti lipase untuk memecah trigliserida dan menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Dan proses ini membantu mengubah lipid menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna dan diserap oleh hewan ruminansia. Asam lemak bebas yang dihasilkan kemudian dapat diserap oleh mikroba atau difusi melalui dinding retikulum ke dalam cairan rumen. Juga selain itu, di retikulum terjadi pembentukan asam lemak terbang yang merupakan hasil dari reaksi antara asam lemak bebas dan gliserol dengan ion amonia. Asam lemak terbang ini kemudian dapat digunakan oleh mikroba untuk sintesis asam lemak yang lebih panjang atau diserap oleh dinding retikulum dan disalurkan ke dalam darah hewan untuk digunakan sebagai sumber energi. Dan di dalam omasum, proses pencernaan lipid pada ruminansia terutama berfokus pada penyerapan nutrien yang sudah dicerna sebelumnya di rumen dan retikulum. Omasum memiliki lipatan-lipatan yang memungkinkan untuk terjadinya penyerapan air, elektrolit, dan beberapa nutrien, termasuk asam lemak bebas yang dihasilkan dari pemecahan lipid di rumen. Dan pada tahap ini, sebagian besar proses pencernaan lipid sudah terjadi di rumen dan retikulum. Omasum bertanggung jawab untuk penyerapan nutrien yang telah diproses sebelumnya, termasuk asam lemak bebas, yang kemudian diserap oleh dinding omasum dan masuk ke dalam aliran darah untuk digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh hewan ruminansia. Selain itu, omasum juga berperan dalam proses pengaturan konsistensi bahan pakan yang masuk ke dalam omasum atau lambung keempat, yang merupakan tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrien, termasuk lipid yang tersisa dalam pencernaan hewan ruminansia. Dan pencernaan lipid di dalam abomasum pada ruminansia mirip dengan proses pencernaan yang terjadi di lambung hewan non-ruminansia. Abomasum adalah lambung keempat pada hewan ruminansia, dan disinilah pencernaan kimiawi utama terjadi. Dan juga enzim-enzim seperti lipase dan katalase hadir di abomasum untuk memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Proses ini merupakan kelanjutan dari pemecahan lipid yang dimulai dari rumen dan dilanjutkan di omasum. Asam lemak bebas dan gliserol yang dihasilkan kemudian dapat diserap oleh dinding abomasum, dan masuk ke dalam aliran darah untuk digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh hewan ruminansia. Selain itu, di abomasum juga terjadi pengaturan pH yang penting untuk aktivitas enzim pencernaan, yang dimana kondisi asam yang dihasilkan di abomasum membantu dalam proses pencernaan di dalam penyerapan nutrien, termasuk lipid. Setelah proses pencernaan selesai di abomasum, nutrien yang sudah dicerna akan masuk ke dalam usus halus untuk penyerapan lebih lanjut dan penggunaan oleh tubuh hewan ruminansia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyerapan lemak, yang dimana proses penyerapan lemak terjadi di pasca rumen, dan sebagian besar lemak pada ruminansia masuk dan akan diserap duodenum dalam bentuk asam lemak bebas dan yang mengandung asam lemak jenuh tinggi. Lalu asam lemak rantai pendek yang terhidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke epitelium dan usus halus. Dan juga di usus halus, lemak akan disintesis menjadi trigliserida dan asam lemak oleh lipase. Asam lemak C14 membentuk trigliserol, fosfolipid, dan kolesterol di epitel usus membentuk klimokterolis, selanjutnya ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan lipid dan metabolismenya dalam rumen pada ruminansia adalah kompleks dan melibatkan beberapa tahap penting.
Yang pertama yaitu lipolisis, yang kedua biohidrogenasi, dan ada juga sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Nah, berikut adalah penjelasan rinci mengenai ketiga proses ini. Yang pertama ada lipolisis. Lipolisis adalah proses pemecahan lipid kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana seperti asam lemak bebas dan gliserol. Ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu enzim lipase mikroba rumen, terutama bakteri lipolitik, menghasilkan enzim lipase yang menghidrolisis trigliserida dan fosfolipid dalam pakan menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Lalu ada produk lipolisis. Produk utama dari proses lipolisis adalah asam lemak bebas atau yang bisa disebut dengan free fatty acid dan gliserol. Nah, gliserol ini kemudian dapat difermentasi oleh mikroba rumen menjadi asam lemak rantai pendek atau volatile fatty acid atau VFA seperti propionat yang dapat diserap oleh dinding rumen dan digunakan sebagai sumber energi. Lalu ada yang kedua yaitu biohidrogenasi. Biohidrogenasi adalah proses di mana asam lemak tidak jenuh diubah menjadi asam lemak jenuh oleh mikroba rumen. Dan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tahap pertama biohidrogenasi, yaitu asam lemak tidak jenuh seperti asam linoleat C18/2 dan asam linoleat C18/3 diisomerasi oleh enzim mikroba menjadi bentuk trans seperti asam transpaksenat atau transpaksenis asid. Lalu tahap kedua biohidrogenasi, asam lemak trans tersebut kemudian dihidrogenasi lebih lanjut oleh enzim mikroba menjadi asam lemak jenuh seperti asam stearat C18/0. Proses ini bertujuan untuk mengurangi toksisitas asam lemak tidak jenuh bagi mikroba rumen dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih stabil. Lalu ada yang ketiga yaitu sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Selain metabolisme lipid dan dari pakan, mikroba rumen juga mampu mensintesis asam lemak de novo. Ini terbagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu seperti sintesis de novo. Mikroba rumen dapat mensintesis asam lemak dari substrat sederhana seperti asetat, propionat, dan butirat yang merupakan produk fermentasi karbohidrat. Asetat dan butirat merupakan prekursor utama untuk sintesis asam lemak rantai panjang oleh mikroba. Lalu ada penggunaan asam lemak mikroba. Asam lemak yang disintesis oleh mikroba rumen akan masuk ke dalam sel mikroba dan digunakan untuk membentuk membran sel atau sebagai cadangan energi. Ketika mikroba mati dan dicerna di bagian lain dari saluran pencernaan, asam lemak mikroba ini dapat dimanfaatkan oleh hewan inang. Lalu, saya akan menjelaskan seperti rangkuman proses secara keseluruhan. Proses pencernaan lipid dan metabolismenya dalam rumen pada ruminansia melibatkan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama lipolisis, hidrolisis trigliserida dan fosfolipid dalam pakan menjadi lemak bebas dan gliserol oleh enzim mikroba. Yang kedua, biohidrogenasi, transfer asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh melalui proses isomerisasi dan hidrogenasi oleh mikroba rumen. Lalu yang ketiga, sintesis asam lemak. Mikroba rumen mensintesis asam lemak de novo dari prekursor sederhana seperti asetat, propionat, dan butirat yang kemudian digunakan dalam metabolisme seluler mikroba atau dimanfaatkan oleh ruminansia setelah dicerna. Nah, proses ini memastikan bahwa ruminansia dapat memanfaatkan lipid dalam pakan secara efisien, baik secara sumber energi langsung maupun sebagai komponen struktural dan fungsional yang penting dalam tubuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.